Hai, intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munim Muhammad Sibi dari semester 1 Lokal Sek jurusan PGMI dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau STQMT. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah, universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut. Sesudah 2 kali 24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulisan saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain yang menjadikan seolah-olah karangan pendapat sendiri. Hukuman plagiarisme. Hukuman plagiarisme menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70 mengatur tentang sanksi plagiarisme khususnya di lingkungan akademis. Sanksi yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti melakukan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak sekitar 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pada bab 6 pasal 12 ayat 1 menyebutkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu yang pertama adalah teguran, yang kedua peringatan tertulis, ketiga penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, 4. Pembatalan nilai, 5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, 6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang terakhir pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Apa saja tindakan termasuk plagiarisme? Salah satu tindakan yang termasuk plagiarisme adalah 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 2. Mengakui tulisan orang lain sebagai gagasan sendiri. 3. Mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri. 4. Mengakui karya kelompok sebagai karya hasil sendiri. 5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. 6. Meringkas dan
memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumber. 7. Meringkas dan memfrasekan dengan menyebut sumbernya tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. 6. Bagaimana cara agar terhindar dari plagiarisme atau tidak termasuk dari plagiarisme? Yang pertama adalah sertakan sitasi. Kedua, catat berbagai sumber daftar pusaka sejak awal. Ketiga, lakukan parafrase. Keempat, lakukan interpretasi. 5. Gunakan aplikasi anti plagiarisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.